Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul artikel ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anugrah Pancakarolin dengan teman saya Rosmalia Febrianti, Yusdistira Pramadani, dan Hamdani Tri Apriansyah. Pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan berisi laporan-laporan sistematis mengenai hasil dari kajian atau hasil dari penelitian yang disajikan dengan jenis ilmiah tertentu, di mana ada audiens yang merupakan pendengar khusus dengan tujuan untuk menyampaikan hasil kajian dan juga kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk menjadi sebuah referensi baru untuk dipikirkan, dikaji secara ulang, dan didiskusikan lagi, baik secara lisan maupun dengan tertulis. Atau pengertian secara sempitnya adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berdasarkan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Ciri-ciri artikel ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. 3. Menggunakan kaidah keilmuan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau menulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. 5. Kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan kalimat yang berputar-putar. Struktur karya ilmiah. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan dan masalah yang diangkat. 2. Isi dan pembahasan. Terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa perlu pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. 3. Kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Sistematika penulisan artikel ilmiah. 1. Judul artikel tidak harus sama dengan judul laporan penelitian. Di bawah judul dicantumkan nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas. 2. Abstrak memuat inti permasalahan atau tujuan, cara penelitian, hasil dan kesimpulan. Berbahasa Inggris atau Indonesia. Di akhir abstrak ditulis kata-kata kunci. 3. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan pusaka, dan keterangan terkait dengan tulisan. Rujukan ditunjukkan dengan menulis nama penulis dan tahun penerbitan buku. Landasan teori bisa dimasukkan dalam bagian ini. 4. Metode penelitian menguraikan pelaksanaan penelitian mencakup subjek penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknis analisis data. 5. Hasil penelitian berisi uraian hasil yang diperoleh kemudian diberi pembahasan ilmiah berdasarkan rujukan tertentu sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Kesimpulan memuat pernyataan singkat dengan hasil penelitian. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang dipakai dalam penyusunan artikel ilmiah saja. Jenis-jenis artikel ilmiah. Artikel atau jurnal ilmiah. Artikel adalah bentuk tulisan berisi pendapat-pendapat yang subjektif dari penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. 2. Makalah. Karya tulis ilmiah yang mengajikan bentuk suatu masalah yang pembahasannya didapat dari lapangan berdasarkan data dari lapangan yang diperoleh serta bersifat empiris objektif. 3. Skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S1 yang akan menyelesaikan studinya sebagai syarat lulus. 4. Artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer yaitu artikel ilmiah yang disusun dan ditulis dengan gaya bahasa populer untuk dimulai dan ditampilkan media massa seperti surat kabar, makalah, dan juga tabloid. Tujuan pembuatan artikel ilmiah. 1. Untuk menyampaikan beberapa gagasan yang dimiliki. 2. Memenuhi tugas dalam menyelesaikan pendidikan. 3. Untuk mendiskusikan hasil gagasan dalam suatu forum pertemuan. 4. Mengikuti perlombaan yang diadakan. 5. Serta untuk berbagi ilmu pengetahuan hasil penelitian yang diperoleh. Sekian presentasi dari kami.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.